ada riwayat yang mengatakan Nabi itu pakaiannya jelek. Di satu sisi ada riwayat mengatakan Nabi itu pakaiannya bagus. Nah, bagaimana kita mengkompromikan dua riwayat kayak begini nih? Nah, di dalam kitab Wasailul Wusul itu disebutkan kapan Nabi memakai pakaian bagus, itu ketika Nabi memposisikan dirinya sebagai apa? Satu, kepala negara, menjadi representasi Islam. Tapi Nabi sebagai katakanlah teman dari sahabat, ya, ketika berinteraksi dengan mereka, maka Nabi tidak menjaga jarak, pakaiannya juga pakaian biasa. Nah, itu yang dijelaskan oleh beliau gitu. Nah, kalau kita baca sebelumnya di dalam riwayat kitab Zadul Ma'ad ini, itu juga disebutkan ternyata Nabi memakai pakaian yang ada lapisan sutranya tadi itu kapan? Itu pada saat dalam peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zilla au adlima au udlama au atsala yajra alaih. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kajian sirah yang mengkaji kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga waktu kita, umur kita, dan seluruh aktivitas kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan mengenai pakaian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad ini disebutkan walubsul qamisi ya wa kana habba as-siyabi ilaihi. Nah, itu yang beliau sampaikan. Jadi qala al-mu'allif rahimahullah ya, mu'allif rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya ini ya, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Semoga kita mendapatkan manfaat ya, dari ilmu beliau dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Walubsul qamis ya, dan memakai gamis, ini pakaian Nabi. Kana ahabbath thiyabi ilaihi. Jadi memakai gamis itu merupakan ahabbas siyabi ilaihi. Jadi pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah paling suka pakai gamis. Nah, jazakumullah khairan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling suka memakai gamis, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan wa kana kammuhu ila rusughi, dan lengannya itu ila rusughi sampai pergelangan. Maksudnya Rasulullah itu kalau pakai gamis bukan yang pendek, Pak. Ya gamisnya seperti ini tapi panjang gitu. Ya, bukan yang lengannya segini. Karena tadi disebutkan wa kana kammuhu ila rusughi. Jadi lengannya itu sampai sini. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya walubsul ya wala bisal jubbata ya,
Jadi tadi bisa kita baca juga wala bisal qamisa, ya qamisa. Jadi wala bisal qamisa. Jadi Rasulullah biasa memakai gamis. Wa kana habbath thiyabi ilaihi, dan gamis itu adalah pakaian yang paling disukai Rasulullah. Wa kana kamu ila rusuhi, kemudian lengannya tadi itu sampai ke pergelangan tangan. Jadi berarti pakaian panjang, ya. Kemudian wala bisal jubbata, dan Nabi itu memakai jubah, ya, memakai jubah, ya, wal faruj wa huwa shibul qabai. Jadi namanya itu al faruj, ya, menyerupai qaba. Nah, itu pakaian Rasulullah. Nah, wal faruji ya. Jadi selain faruj juga faruja ini istilah, ya. Wala bisal qaba, dan Nabi juga memakai qaba. Wala bisa fis safari. Jadi qaba itu maksudnya pakaian di luar. Jadi kayak mantel begitu kan, orang Saudi itu ya, kalau jadi kan ini biasanya ada, kalau kita pakai jubah itu kan ada bagian dalam, ya, kayak baju dalamnya kaos itu, kemudian ada celana, ya, di luarnya itu ada jubah, gamis kayak begini. Terus nanti luarnya lagi ada lagi, ya, luarnya ada lagi yang biasanya kayak hitam, ya. Kalau saya Al-Azhar itu biasanya ada jubah khusus, ya, yang ininya agak lebar itu, gitu. Itu ada filosofinya itu, Pak. Jadi kenapa jubahnya Al-Azhar itu ininya lebar gitu? Itu ada filosofinya. Ya, itu dulu, ya, itu untuk menandai, ya, keulamakan. Ya, nah ini. Nah, jadi itu gambarannya terkait dengan pakaian. Nah, kenapa mereka memakai pakaian rangkap-rangkap kayak gitu? Berarti 3 ini kan minimal itu. Apalagi kalau model jubahnya Al-Azhar itu sudah ada pakaian, jadi kayak jas begitu, itu di dalamnya ada furing lagi. Jadi berarti kan ada kain luar, ada furing, terus ada jubah, dalamnya pakai kaos lagi. Nah, jadi berarti tumpuk berapa itu, ya kan? Nah, memang faktanya kalau musim dingin itu luar biasa, Pak. Ya, jadi ya seperti hewan lah gitu, ya. Jadi hewan itu kan Allah juga beri, kalau hewan-hewan di tempat yang dingin juga Allah beri bulu yang lebat, gitu, ya. Coba kalau nggak punya bulu, kasihan juga kalau pas musim dingin, ya kan? Nah, jadi manusia diberi akal oleh Allah, bulunya sih sama, tapi diberi akal oleh Allah. Jadi pada saat musim dingin itu dia akan memakai pakaian yang hangat, ya. Apalagi zaman Nabi itu kan belum ada water heater, ya kan, pemanas air, atau misalnya kayak kalau kita di Australia itu hampir setiap rumah kalau pas musim dingin itu mereka menyalakan pemanas ruangan. Di masjid-masjid itu pakai pemanas ruangan, Pak. Kalau enggak menggigil itu salat pas di waktu musim dingin di Australia itu. Iya. Jadi Al-Fakir pernah kurang lebih dakwah sebulan lah di sana itu. Pas lagi musim dingin. Oh, luar biasa. Nah, jadi itu contoh, ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi pakaian Nabi kok double-double, ya memang kayak begitu. Ya, jangan disamakan dengan kita gitu. Kita ini kan tinggal di daerah tropis gitu. Ya, terus posisi kita itu di bawah garis khatulistiwa sehingga musimnya itu jelas. Ya. Nah, ini. Tapi kalau daerah panas seperti Mesir, ya, itu kalau pas panas juga ekstrim, kalau pas dingin juga ekstrim gitu. Di Turki saja juga kayak begitu gitu. Kalau kita lihat itu. Jadi kalau pas dingin itu, ya, itu juga pernah kita ke sana itu pas lagi dingin itu sekitar 7 derajat, Pak. Ya, di Turki itu. Nah, jadi ini gambarannya. Makanya penting itu kita sampaikan supaya kita bisa memahami, ya, kenapa kok pakaiannya Rasulullah kayak begitu gitu. Ya, jadi tadi disebutkan, jadi ada jubah, ya. Kemudian ada faruj, ya, itu menyerupai qoba tadi. Qoba itu adalah pakaian di luar, ya, seperti mantel tadi itu. Wala bisa fis safari jubah. Ya, wala bisa fis safari jubatan, dhayiqatal kumaini.
Nah, Nabi itu kalau bepergian itu memakai jubah yang lengannya itu agak sempit. Lengannya itu sempit gitu. Jadi kan ada kadang yang lengannya lebar gitu ya. Nah, ada yang lengannya sempit. Nah, itu kalau sedang safar itu lengannya Nabi memakai yang sempit gitu. Wala bisal izar warida, dan Nabi itu memakai izar. Jadi izar itu pakaian bawah, ya. Rida itu yang kayak selendang gitu ya. Jadi surban lah kalau kita sekarang ya di sini itu, ya semacam surban begitu. Qala al-Waqidi kana rida'uhu wa ya burduhu tulasit nati adra fi salasa wa shibr. Jadi kata al-Waqidi ya di situ disebutkan bahwa ridaknya Nabi, ya selendangnya Nabi atau surbannya Nabi tadi itu kira-kira di situ disebutkan ya termasuk burdah ya. Jadi burdah itu jadi bisa jadi kalau selain surban tadi ada burdah itu bisa kalau ya semacam imamah gitu kadang-kadang jadi bentuknya itu ya kalau sorban tadi itu kan agak lebar ya. Nah, selendang itu yang agak kecil gitu. Nah, burdah itu dipakai bisa untuk selimut, kadang-kadang dipakai ya untuk imamah kalau dilipet ya kan. Kalau kita lihat mereka itu meskipun seringkali imamah itu biasanya sendiri, jadi kayaknya agak tipis, kemudian panjang, dilipat terus ikat ke kepala. Itu sebelumnya kan kita sudah bahas ya. Jadi Nabi itu kalau memakai imamah itu kadang kopiah saja, kadang imamah saja, kadang dua-duanya kopiah ini dengan imamah gitu. Itu Rasulullah ya. Nah, ini. Nah, tadi disebutkan di situ kalau bepergian Rasulullah SAW memakai rida, ya, berarti semacam selendang tadi, kemudian burda, ya, kayak surban yang agak gede, ya, yang dipakai untuk selimut, ya, ini. Nah, panjangnya itu sita adra, ya, jadi panjangnya itu adalah 6. Ya, di situ disebutkan 6 adra ya, sitah ya, 6 adra, 1 hasta. Jadi 1 hasta ya, ini. Dari sini ke sini ini. Jadi 6 adra. Kemudian salasa wasibr ya, fi salasa wasibr. Jadi lebarnya 3 ya, 3 hasta, kemudian ininya 1 jengkal. Jadi kalau ya pendek gitu, 1 jengkal ya ini shibr itu ini. Jadi dari sini ke sini ini shibr. Ya. Kalau dira itu ini. Ya. Nah ini. Nah wa izaruhu, kemudian sarungnya Nabi min nusaji Oman ya, sarungnya Nabi itu bisa dikatakan berasal dari tenun ya. Jadi sarungnya Nabi itu adalah tenun dari Oman tul arba adra wa shibr. Jadi lebarnya itu atau panjangnya itu ya 4 dira dan 1 jengkal. Fi ardi dira'aini wa shibr. Jadi lebarnya 2 dira dan 1 jengkal. Nah, ini. Jadi panjang lebarnya kira-kira segitu. Kemudian Rasulullah SAW wala bisa hulla hamra. Nah ini, Rasulullah itu juga memakai khullah hamra, ya. Jadi Rasulullah SAW disebutkan di situ memakai khullah, ya, ya semacam jubah juga yang berwarna merah. Nah, khullah di sini disebutkan izarun warida. Khullah itu apa? Khullah itu sebutan untuk izar, jadi pakaian bagian bawah, dan rida tadi. Nah, itu khullah. Wala takunul khulla ila isman li thawbaini ma'an. Jadi istilah khulla itu adalah istilah yang dipakai untuk 2 pakaian sekaligus. Jadi kalau orang itu sebutkan labisa khullah, itu berarti memakai 2 itu. Pakaian bawah, jadi bagian bawah, kemudian sama
Tadi itu. Jadi izar dan rida. Jadi bagian ini bawah sama atas. Makanya kalau di dalam umrah itu ada istilah izar. Jadi kan umrah itu kan pakai dua helai ya Pak ya. Untuk laki-laki itu. Nah itu yang bawah itu disebut izar. Yang atas itu disebut rida. Nah itu paling gampang lah untuk gambarkan. Ya kan? Itu. Jadi yang bagian bawah itu disebut izar. Yang bagian atas itu disebut rida. Nah itu yang paling gampang. Ya nanti kalau karena memang gini, kadang-kadang keterbatasan bahasa ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia ini kadang-kadang nggak pas. Gitu. Ya. Nah, jadi yang dipakai berarti apa? Khullah tadi kalau disebutkan wala bisa khullah hamra itu berarti atas bawah. Berarti yang dipakai di bawah sama atas tadi itu warnanya merah. Gitu. Ya, makanya tadi disebutkan di sini wala takunul khullatu illa isman disaubaini ma'an. Jadi tidak disebut khullah itu kecuali sebutan untuk dua tadi atas bawah. Untuk izar dan untuk rida. Ya. Nah, ini. Kemudian wa ghalada man dhanna annaha kanat hamra bahtan la yukhalitu ghairuhu. Ah di sini. Ini Ibnu Qayyim memberikan komentar. Adalah salah orang yang mengira bahwa khullahnya Nabi itu ya yang atas bawah tadi kanat hamra bahtan. Merah apa ya? Merah murni, merah nyel kalau orang Jawa. Apa ya? Jadi merah enggak ada campurannya gitu atau merah enggak ada motifnya la yukhalitu ghairuhu ya. Nah, di sini disebutkan maksudnya merah murni enggak ada kan beda ya, merah tapi ada mungkin garis-garisnya gitu ya. Nah, di sini disebutkan wa innamal khullatul hamra ya bardani yamanian mansujani bi khututi hamrin ma'al asad ya ma'al usudi maaf. Nah, jadi di sini disebutkan jadi ada apa namanya burdani, jadi ada dua kain tadi yamanian, jadi yang aslinya terbuat jadi produksi Yaman ya. Mansujani di mana dipintal bi khutut dengan benang hamrin ma'al aswad. Jadi dengan apa? Benang merah dan hitam. Berarti apa? Ada motifnya gitu. Jadi bukan merah tok, tapi berarti ada merah dengan hitam ya. Kasairil burudil yamaniyah sebagaimana umumnya ya. Tadi itu apa namanya? Kain ya, kain burdah Yaman. Wa ya ma'rufa bihadzal ismi di mana burdah Yaman itu dikenal atau populer dengan nama tadi bi'tibari ma fiha minal khututil hamri. Jadi di mana kain burdah Yamani tadi itu memang ada garis-garisnya. Ya, garis-garisnya ya. Jadi warnanya hitam, kemudian ada garis-garisnya hitam. Apa warnanya warnanya merah ada garis-garisnya hitam. Wa illa kalau tidak fal ahmarul bahtu manhiyun anhu asyad dan nahy. Nah, ini. Sebab nanti begini, Nabi itu di satu sisi melarang orang untuk memakai pakaian berwarna merah. Tapi di sisi lain Nabi kok memakai pakaian merah? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata merah yang dipakai Nabi itu bukan merah murni. Nah, gitu. Bukan merah nyel tadi itu. Bukan merah semuanya merah, tidak. Tapi merah ada motifnya tadi. Nah, itu. Ya, makanya di sini dijelaskan. Nah, di sini pentingnya kita itu memahami. Jadi kalau ada misalnya dua riwayat, ya, riwayat yang pertama melarang, ya, misalnya Nabi melarang memakai pakaian merah. Riwayat yang kedua menunjukkan bahwa Nabi itu memakai pakaian merah. Nah, ini kan kontradiksi. Ya, nah bagaimana cara kita mengkompromikan? Nah, ternyata salah satunya di sini. Jadi Nabi itu memakai pakaian merah yang tadi disebut burdah yamaniyah tadi. Ternyata burdah yamani itu bukan warnanya merah, tapi merah ada garis-garisnya tadi. Itu motif apa? Motif tenunnya tadi. Itu. Ya kayak kita lah kadang-kadang kalau sarung itu kan kalau model kotak-kotak yang tenun itu kan begitu kan. Jadi enggak misalnya merah enggak merah semua kan. Ada
Misalnya kalau tenunannya itu ada selingan, nah, gitu. Jadi ada selingan warna hitam kalau burdah Yamani ini. Fa fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari disebutkan naha, ya. Jadi di situ disebutkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa yang dilarang oleh Nabi, ya, al-mayasir al-hamr. Jadi mayasir al-hamr itu disebutkan di situ, ya, di syarahnya, ya. Nah, itu jadi larangan untuk memakai mayasir al-khamr, ya. Nah, mayasir khamr itu, ya, dalam hadis ini yang dilarang itu apa? Pakaian yang dibuat oleh orang non-Arab, ya, atau orang ajam dengan bahan baku berupa beludru Persia, ya, dan sutra, itu yang dilarang. Jadi kalau bahannya itu terbuat dari sutra atau beludru, ya, Persia tadi, itu yang dilarang. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat, ya, jenisnya itu. Jadi pakaiannya tadi itu dipintal, ya, ditenun gitu. Nah, itu yang disebut dengan mayasir al-khamr. Wa fi Sunan Abi Dawud, kemudian di dalam Sunan Abu Dawud itu disebutkan, ya, di situ disebutkan Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibni Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah, ya, di situ disebutkan ra'a alaihi raitah, ya, mudarrajah bil usuri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan bahwa Nabi itu melihat, ya, raitah. Ya, di sini disebutkan bahwa Nabi itu melihat raitah, ya, mudarrajah bil usur. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat raitah itu, ya, itu wadah sebenarnya. Jadi kayak semacam wadah gitu. Nah, faqala ma hadhihi raitatu allati 'alaika. Nah, apa itu raitah yang ada padamu itu? Fa'araftu makariha. Nah, ketika Abdullah ibnu Amr itu membawa itu, Rasulullah bertanya seperti itu, ya. Nah, maka kemudian fa'araftu, kata Abdullah ibnu Amr tadi, aku tahu makariha, bahwa Nabi itu enggak suka. Ya. Fa'ata itu ahli, kemudian aku datang pada keluargaku, wahum yasuruna tanuran lahum faqadafatha fiha thumma ataituhu minal ghati. Besoknya, jadi setelah beliau ganti, enggak pakai itu, enggak membawa itu tadi, maka kemudian di situ disebutkan besoknya aku mendatangi Nabi. Faqala ya Abdullah, ma fa'altir raitah, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh raitah? Fa akhbartuhu, lalu kemudian aku memberitakan kepada Nabi. Faqala halaka sautaha ba'da ahlika. Apakah tidak engkau pakaikan pada sebagian keluargamu? Fa innahu la ba'sa bialin nisa, katanya. Jadi jenis, ya, pakaian tadi, ya, itu boleh kalau untuk perempuan. Jadi makanya seperti sutra, ya, atau misalnya seperti emas, ya, itu boleh dipakai untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki tidak boleh, ya. Meskipun nanti di dalam riwayat yang lain kita akan menemukan, ya, terkait dengan adanya rukhsah. Kita pernah sampaikan, ya. Jadi misalnya Rasulullah SAW memberikan rukhsah, keringanan. Rakhasa Rasulullah SAW Abdurrahman ibn Auf. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan rukhsah, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, lubsal harir, ya, untuk memakai sutra. Gitu. Itu diantaranya Rasulullah memberikan rukhsah. Nah, kenapa? Ada alasan lihikah. Jadi karena ketika itu Abdurrahman bin Auf itu mengalami penyakit, ya, penyakit kulit. Nah, ini yang diantaranya kemudian dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa memakai sutra itu dibolehkan
tapi dengan catatan untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya orang itu punya masalah kulit, ya, jadi orang itu katakanlah dia punya masalah kulit, lalu kemudian kulitnya tadi itu kalau dia tidak memakai jenis pakaian itu bisa lengket dan sebagainya, itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Itu. Nah, nanti termasuk, ini kemudian berkembang ya di dalam dunia medis itu. Misalnya contoh ya, alkohol itu kan nggak boleh. Alkohol itu termasuk masuk dalam kategori yang memabukkan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara khamr, di dalam hadisnya itu kan Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Nah, dalam penelitian lab itu kita bisa buktikan bahwa alkohol itu termasuk yang muskir, yang memabukkan. Makanya coba lihat. Ya, misalnya ada orang jual minuman keras itu kan ada kandungan alkoholnya. Ya kan? Nah, ini ada cerita sedikit ya. Jadi dulu ada teman itu di marketing. Jadi dia itu kalah bikin iklan itu dengan iklan bir itu, Pak. Karena bir itu berhasil bikin iklan, ya, iklannya apa coba? Alkohol 0%. Itu. Pernah lihat nggak iklannya itu? Ya, alkohol 0% kan? Menang itu, Pak. Yang bikin iklan itu menang. Kenapa? Loh, 0% tapi kan komanya berapa? Iya dah? Jadi dikira alkohol 0% itu nggak ada alkoholnya, ada alkoholnya. Cuma 0 berapanya tadi nggak disebut, gitu. Nah itu dia kalah sama itu, bikin iklan itu. Itu. Jadi ada alkoholnya, cuma 0 sekian persen. Nah sekiannya itu nggak disebutkan. Nah ini. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang menyebabkan bir tadi itu memabukkan? Karena ada kandungan alkohol. Jadi alkohol itu termasuk yang disebutkan dalam hadis tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kasiruhu haram. Banyak maupun sedikit haram, Pak. Gitu lah. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau alkohol itu dipakai di dunia medis? Nah, ini pertanyaannya. Karena faktanya, coba misalnya mau bedah, ya kan? Atau membuka jahitan, atau mau bersihkan alat-alat, hampir semua pakai alkohol. Jadi untuk membersihkan kuman tadi, gitu, ya kan? Nah, itu pertanyaannya, gitu. Bahkan ada dulu temen itu punya bisnis propolis kan mereka itu mendatangkan biangnya itu kan dari New Zealand. Itu kan tidak cair, Pak. Untuk dibawa ke Indonesia itu. Nah, untuk mengekstraksi itu pakai apa? Yang paling cepat pakai alkohol. Gitu. Yang paling cepat pakai alkohol untuk mengekstrak itu supaya dia jadi banyak. Gitu. Pertanyaannya kemudian gimana hukumnya? Ya kan? Mengekstrak biang tadi itu pakai alkohol. Nah, itu. Nah, jadi waktu itu ya kita sampaikan. Jadi kalau bisa tanpa alkohol misalnya, lalu pakai tanya, kalau pakai air bisa nggak? Bisa. Meskipun waktunya lebih lama gitu dibanding dengan alkohol. Kalau alkohol lebih cepat karena dia keras kan. Gitu. Nah, kalau bisa pakai air, harus pakai air. Meskipun butuh waktu gitu. Supaya apa? Supaya obat tadi itu, kan intinya itu kan madunya itu. Kalau dia tanpa alkohol bisa diekstrak dan itu lebih murni, katakanlah begitu, nggak ada campuran alkoholnya, ya sudah. Itu meskipun butuh waktu dan mungkin dari sisi efisiensi dia tidak efisien karena waktu dan sebagainya kan. Coba bayangkan kalau pakai alkohol tadi kan otomatis dia lebih cepat kan begitu. Nah ini contoh gitu. Nah jadi dalam kasus-kasus pengobatan itu, ya dalam kasus pengobatan tadi, kalau memang tidak ada alternatif, ya tidak ada alternatif, gitu. Kecuali dengan menggunakan tadi, ya maka itu termasuk rukhsah tadi yang diberikan, ya sebagaimana Nabi memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf tadi untuk memakai pakaian sutra yang asalnya sutra itu haram untuk laki-laki,
Tapi karena ada masalah kulit, maka dalam konteks tadi pengobatan, medis dan sebagainya tadi, maka itu diberikan rukhsah. Nah, gitu. Nah, maka konteks rukhsah ini juga berlaku dalam kaitannya dengan alkohol tadi, kalau memang tidak ada alternatif, kalau memang tidak ada solusi lain gitu. Nah, tapi kalau masih ada solusi lain, masih ada alternatif lain, ya harus ditinggalkan. Gitu. Karena masih bisa ya. Contohnya tadi misalnya untuk mengekstrak propolis tadi kan masih bisa sebenarnya menggunakan selain alkohol, ternyata bisa. Ya sudah, berarti harus memakai non alkohol untuk mengekstrak tadi, meskipun itu butuh waktu gitu. Ya, ini sedikit gambaran gitu. Jadi ternyata masya Allah, ya kalau kita perhatikan dalam konteks pembahasan tadi itu apa yang digambarkan tadi itu, ya terkait dengan apa yang sebelumnya dilarang tadi itu, ya kemudian dibolehkan karena ada rukhsah, ya ini. Nah, jadi di situ disebutkan, ya bahwa tadi pakaian yang tadi disebutkan, ya. Jadi pakaian yang tadi disebut dengan atau bisa dibentuk jadi apa wadah dan sebagainya, ya. Tapi di sini konteksnya dengan pakaian, ya. Raitah tadi itu. Jadi raitah mudarrajah bil usur tadi itu bentuknya tipis, ya, kemudian disebutkan kalau ada bahan yang seperti tadi, ya, misalnya terbuat dari sutra atau apa, ya, itu tidak boleh, ya, bagi yang halus, ya, bagi laki-laki itu boleh bagi perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abdullah ma fa'alati ar-raitatu, bukan ma fa'alati ar-raitatu. Jadi apa yang dilakukan oleh pakaian yang sebelumnya dipakai oleh dia, pakaian halus tadi itu, ya. Nah, kemudian fa akhbartuhu, aku kemudian memberitahukan kepadanya, faqala halaka sautaha ba'da ahlika. Tidakkah sebaiknya engkau gunakan itu untuk memakaikan, ya, sebagai pakaian keluargamu, fa innahu la ba'sa bih lin nisa. Nah, ini. Jadi karena itu boleh bagi kaum perempuan. Nah, kemudian di situ disebutkan fa akhbartu wa fi sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim dan juga disebutkan qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya saubaini mu'asfarain, ya. Jadi di dalam riwayat ini juga dari Abdullah bin Amr, ya, disebutkan Nabi itu melihat aku saubaini, jadi memakai pakaian, dua pakaian, ya, mu'asfaraini, ya, yang dicelup, ya, dengan warna, ya, usur tadi itu. Faqala inna hadi min libasil kuffari fala talbasaha. Kamu jangan memakai pakaian ini karena ini adalah pakaian orang kafir. Gitu. Nah, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan muza'faron. Muza'faron itu berarti dicelup minyak za'faron. Minyak za'faron itu bukan karena minyaknya, tapi warnanya. Ya, warnanya itu warna kayak kuning gitu. Ya, itu yang jadi alasan. Jadi kalau di dalam konteks ini tadi itu mu'asfaran, ya, berarti ya dicelup warna itu. Warna usur itu. Ya kan, kayak kuning gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat sekarang kayak bajunya itu loh. Pendeta biksu. Nah, ya kan? Jadi bajunya biksu itu kan warnanya warna kuning, ya. Kuning agak kemerah-merahan begitu. Nah, orang Islam nggak boleh pakai pakaian warna kayak begitu. Ya. Nah, jadi nggak boleh kayak warna gitu. Enggak, Pak, enggak. Warnanya beda, Pak. Yang warna biksu itu kan khas itu. Ya kan? Terus polos kan itu. Jadi enggak ada garis-garisnya, enggak ada motifnya gitu. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abdullah bin Amr tadi itu memakai itu, inna hadi min libasil kuffari fala talbasah. Jadi ini adalah pakaian orang kafir, kamu jangan memakainya.
Wa fi sahihihi dalam kitab sahihnya Adhan an Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alibasil muasfar ya. Begitu juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang siapa? Melarang Sayyidina Ali untuk memakai pakaian yang muasfar tadi itu, ya. Jadi yang dicelup warna usfur tadi. Wa ma'lumun anna dzalika innama yusbaghu. Nah ini. Ya. Jadi sudah dimaklumi bahwa pakaian yang disebut muasfar tadi itu memang yusbagh. Ya, sibghan ahmar. Jadi dicelup dengan celupan warna merah. Merahnya merah kayak tadi. Wa fi ba'dis sunan annahum kanu ma'an nabi fi safarin, di dalam sebagian kitab sunan disebutkan mereka ketika itu bersama Rasulullah fi safarin dalam satu perjalanan fara'a ala rawahilihim, ya. Jadi maka Nabi melihat di atas tunggangan mereka itu aksiyatan fiya khututun hamra. Jadi ada pakaian atau kain ya yang di situ ada garis-garis merah. Faqala ala ara hadil khumra qad alatkum fakumna sira'an liqaulin nabi. Ya, tidakkah ya ala ara hadil khumra. Jadi aku melihat ya yang warna merah ini qad alatkum fakumna sira'an liqauli rasul, maka kami segera, maksudnya karena kata-kata atau sabda Nabi tadi itu hatta nafara ba'du ibilina ya fakhadnal aqiyasata fanaza'naha anha. Jadi pakaian yang dilarang Nabi tadi langsung dicabut. Atau kalau ada, biasanya kan kalau zaman dulu ya pelana itu ya terbuat dari kain kan. Jadi enggak seperti sekarang lah kan ada kulit macam-macam. Jadi dilapiskan di atas punggungnya itu, kemudian itu yang dipakai. Nah, itu ternyata warnanya tadi itu warna merah yang dikomentari oleh Nabi. Pokoknya Nabi komentar seperti itu langsung sama mereka dicopot, dilepas. Gitu. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya, makanya mereka mengatakan fanaza'nanha, maka kami melepas pakaian itu dari tunggangan mereka tadi. Nah, kemudian disebutkan wa fi jawazi lubsil ahmar, dan mengenai kebolehan memakai pakaian merah tadi minas siyab wal juh wa ghairiha ya. Nadir ya, maka itu harus dilihat gitu. Wa amma karahatu, adapun maksudnya gini, jadi kalau ada kebolehan memakai pakaian warna merah itu harus diteliti gitu, nggak kemudian kebolehannya itu mutlak, tidak. Makanya tadi disebutkan kebolehannya itu seperti apa. Contoh tadi ya, ada 2 riwayat. Riwayat pertama mengatakan tidak boleh, riwayat kedua Nabi ternyata memakai ya pakaian yang warna merah, termasuk baik itu jubahnya maupun khulahnya tadi. Nah, khulah itu kan ada 2 tadi, atas bawah gitu. Nah, ternyata setelah digabungkan, ternyata khulahnya Nabi tadi itu terbuat dari yang tadi disebut burdah yamaniyah itu. Nah, burdah yamaniyah itu ternyata ada garis-garisnya gitu. Warnanya hitam. Jadi berarti kebolehannya itu tidak merah nyel tadi itu, merah murni, tapi merah yang ada garis-garisnya. Itu yang dimaksud harus diteliti. Jadi nggak boleh kita menjelaskan, oh Nabi punya jubah warna merah, lalu kemudian kita bikin jubah. Enggak, nanti dulu. Nah, itu namanya diteliti dulu. Gitu loh. Ya, nggak mutlak kebolehannya itu. Ya, ini. Wa amma karahatuhu, adapun ya mengenai ketidaksukaan Nabi, fasyadidatun jiddan, itu sangat keras. Fakaifa yudhannu bin nabi annahu labisal ahmar alqani. Jadi bagaimana mungkin ada ya prasangka atau ada dugaan bahwa Nabi itu memakai pakaian yang berwarna merah murni tadi itu. Ya, kala tidak. Laqad a'adahullahu minhu. Allah benar-benar ya telah menjauhkan Nabi dari itu. Nah, wa inna ma waqa'at syubhatu min nafdil khulatil hamra. Hanya syubhat itu ketidakjelasan. Karena ada riwayat yang mengatakan Nabi kan memakai khulah hamra tadi. Khulah tadi sudah kita sebutkan atas bawah. Nah, ini yang syubhatnya di situ. Terus apa maknanya itu? Ya. Wala bisal khamisa al mu'allama wasyadah ya wasadaja. Wala bisa saban aswad. Wala bisal farwa al makfufa bisundus. Ya, dan seterusnya.
Itu pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, warawa Imam Ahmad wa Abu Dawud bi isnad man Anas bin Malik ana mulkar Rum ahdalin Nabi ya mustaqatan min sundusin fala bisaha. Faka'ani anduru ila yadahi tadabdabani. Qala al-Asma'i ya. Jadi di situ disebutkan ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah di situ dikatakan mendapatkan hadiah. Ya. Jadi Rasulullah itu mendapatkan hadiah. Hadiah dari siapa? Nah, Rasulullah itu mendapatkan hadiah dari Raja Romawi ya, yang menghadiahkan kepada Nabi itu ya mustaqah yang terbuat dari sundus ya. Dan Nabi itu memakainya. Di situ disebutkan Nabi itu memakainya. Ini. Kemudian Al-Asma'i berkomentar ya mustaqah itu atau musatiq jamaknya mustaqah tadi ya. Di situ disebutkan itu adalah fara'atiwalul akmam. Jadi pakaian luar ya. Jadi yang memiliki lengan yang panjang gitu. Qala Al-Khattabi yushabbi an takuna hadil mustaqah ya mukaffafah bisundus. Jadi mustaqah tadi itu kata Al-Khattabi itu baju yang dilapisi dengan sundus. Li'anna nafsal farwah la takunu sundusan. Karena kalau baju farwah saja baju luar itu enggak disebut atau enggak terbuat dari sundus. Berarti apa? Itu lapisannya. Nah, ini. Nah, ya sundus itu apa? Ya sutra. Ya kan? Sutra. Berarti apa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Nabi berarti kan memakai gitu. Ya, Nabi itu memakai. Makanya kemudian nanti di dalam riwayat sebelumnya kita pernah bahas ya. Ternyata Nabi itu memakai pakaian yang ada lapisan sutranya itu kapan? Nah, itu. Di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul itu disebutkan. Ya. Makanya pernah kita sampaikan di majelis ini. Jadi di dalam kitab ini maupun di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul itu nanti bisa saling melengkapi. Nah, karena kadang-kadang begini, Nabi itu memakai pakaian yang ada riwayat yang mengatakan Nabi itu pakaiannya jelek. Di satu sisi ada riwayat mengatakan Nabi itu pakaiannya bagus. Ya kan? Nah, bagaimana kita mengkompromikan dua riwayat kayak begini nih? Yang satu mengatakan jelek, yang satu mengatakan bagus. Gitu. Nah, di dalam kitab Wasailul Wusul itu disebutkan kapan Nabi memakai pakaian bagus, itu ketika Nabi memposisikan dirinya sebagai apa? Satu, kepala negara, menjadi representasi Islam. Gitu. Tapi Nabi sebagai katakanlah teman dari sahabat, ya, ketika berinteraksi dengan mereka, maka Nabi tidak menjaga jarak, pakaiannya juga pakaian biasa. Nah itu yang dijelaskan oleh beliau gitu. Nah, kalau kita baca sebelumnya di dalam riwayat di kitab Zadul Ma'ad ini, itu juga disebutkan ternyata Nabi memakai pakaian yang ada lapisan sutranya tadi itu kapan? Itu pada saat ya dalam peperangan. Gitu. Jadi itu pada saat dalam peperangan, tapi di luar itu. Jadi kalau tadi riwayatnya mengatakan bahwa fala bisaha Nabi memakainya. Itu kan riwayat yang disebutkan dari Anas kan? Itu. Riwayat yang disebutkan dari Anas. Nabi memakainya. Betul, tapi di situ enggak disebutkan kapan. Nah, gitu. Nah, riwayat seperti ini juga tidak bisa dimutlakan. Nah, itu makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebelumnya menjelaskan, Nabi itu makainya pada saat perang. Gitu. Ya, atau tadi dalam kasus misalnya Abdurrahman bin Auf karena sakit kulit, maka kemudian dibolehkan memakai pakaian yang halus, ya, termasuk terbuat dari sutra tadi itu. Alasannya apa? Untuk pengobatan. Nah, itu. Makanya tadi kita singgung juga tentang kasus alkohol tadi itu. Nah, ini sedikit gambaran ya, yang bisa memberikan gambaran pada kita tentang bagaimana cara kita memahami gitu riwayat-riwayat tadi itu. Nah, di sini ya gambarannya.
Itu ya secara umum ya terkait dengan bagaimana kita memahami konteks riwayat-riwayat tadi. Ya, baik, sudah masuk waktu syuruk ya? Ya, sudah masuk waktu syuruk. Ya, silakan. Ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan dari penjelasan tadi, silakan.